Halo teman ekspor, sekarang materi ini juga kalian harus tahu bagaimana kita mengantisipasi penipuan dalam dunia ekspor. Jadi kan kalau kalian berpikir kayak, wah ekspor tuh bahaya, nanti kena tipu dan lain sebagainya, sebenarnya enggak kok kalau kalian udah paham banget gimana cara mengantisipasinya. Oke, jadi nanti gue akan jelasin bagaimana caranya kalian tidak kena penipuan dari si pembeli yang nakal. Kita paling gampang itu sebenarnya ngebaca dari term of payment-nya, jenis pembayaran yang mereka mau. Jadi ada yang kayak gini, kalau misalnya gue selalu bilang ke teman-teman yang mau ekspor pertama kali, pembayarannya adalah si pembelinya down payment dulu. Udah gitu kalian kerja, setelah kalian sudah menyelesaikan produknya, kan kontainer dipanggil, tutup kontainer, dia harus bayar. Yang minimal kalau kontainernya sudah jalan ke pelabuhan, sudah dikirim, kan keluarnya namanya bill of lading. Nah, bill of lading ini sebenarnya dibutuhkan oleh pembeli luar negeri untuk mengeluarkan kontainernya. Yang salah untuk pemula adalah biasanya si bill of ladingnya dikirim, padahal belum dibayar. Kalau udah kayak gitu fix 100% pasti nggak dibayar. Bisa aja dia kabur. Atau ada lagi nih, si pembelinya pengen dia transfer, oke, DP 50%. Tapi pas dia sudah DP, dia bilang pembayaran sisanya pas dia cek kontainer. Pas dia cek kontainer, dia cek barangnya baru dia bayar. Ya mana bisa sih? Udah pasti kabur, dan kalian juga nggak mungkin bisa kejar dia karena kalian nggak pernah ke negara. Maksudnya kalian nggak tahu dia di mana, kantornya di mana, siapa orangnya, belum pernah ketemu muka face to face. Nah makanya menurut gua udah kayak gitu nggak mungkin. Apalagi kalau dia berani DP 90% atau DP 80%, sisanya pas cek kontainer, pasti 10% atau 20%-nya tidak akan dibayarkan. Jadi bill of lading adalah surat bukti kontainer kalau udah jalan, jangan pernah dikasih. Itu adalah bukti atau jaminan supaya si pembeli ini bayar ke kalian. Itu yang paling umum adalah dibaca dari jenis pembayaran. Jadi kalau kalian bilang kayak bayarnya nipu nggak sih? Ya kita nggak tahu. Cara kalian tahu adalah dari permintaan termnya, dari permintaan jenis pembayarannya yang seperti apa. Kalau misalnya dia minta BL-nya dulu baru bayar, ya udah fix, jangan pernah mau. Karena kalau begitu terus ya kalian pasti bisa kena tipu. Nah selanjutnya, kalau misalnya kalian dapat email, ini hati-hati banget ya. Biasanya dapat email yang dari Afrika. Dia bilang minta dokumen ini, itu, nanti ada pembayarannya dari Inggris lah, dari mana, wah pokoknya panjang lebar, menyiapkan uang 1 juta, itu banyak lah. Biasa teman-teman eksportir awal kalau yang nyari pembeli pasti nanti dapat yang kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu, kalian udah nggak perlu ladenin karena udah jelas penipuan. Jadi gue juga pernah digituin dan kayak excited banget, wah transaksi 2 juta dolar pada mah bohong. Jadi menurut gue, cara menentukan atau cara mengantisipasi penipuan di dalam dunia ekspor adalah kalian harus jelas dulu jenis pembayarannya. Kalau misalnya dia berani bayar di depan, jadi ada namanya cash against dokumen. Jadi dia down payment 50%, terus cash against dokumennya 50%. Artinya si BL-nya, bill of lading-nya yang kalian pegang itu dari pelayaran, itu tinggal kalian scan, kalian foto ke mereka, udah gitu nanti mereka lihat dia bayar sisanya 50%, baru dokumen yang ini kalian kasih ke dia menggunakan DHL. Nah, cara yang paling tepat itu seperti itu, guys. Jadi, kalau misalnya dapatnya telegraphic transfer seperti itu, kalau dapatnya letter of credit ya aman, asal irrevocable. Nanti kita akan bahas apa itu revocable dan irrevocable di materi pembayaran. Jadi intinya adalah ini salah satu antisipasi supaya kalian tidak kena tipu oleh pembeli di luar negeri. See you on the next video. Bye bye.